Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang sel volta. Oke, untuk soal nomor 1, di sini ada reaksi Al sama reaksi Cu ya. Kalau kalian perhatikan, untuk reaksi Al itu kan dari muatannya 3+ menjadi Al. Artinya ini E0 reduksi. Kemudian yang Cu juga sama, ternyata E0 reduksi. Jadi yang diketahui itu adalah E0 reduksi semua. Nah, selanjutnya sebelum kita mengerjakan soal di bagian bawahnya, kita perlu review kembali terkait susunan deret sel volta. Hafalannya adalah Lika, baca, Naruto, mangan, aluminium, minum, seng, cair, Feni, cowok, seneng, playboy. H, cumi, agak, pahit, AU. Nah, ini adalah susunan deret sel volta. Nanti kalian bisa cek di video sebelumnya. Pada deret sel volta, itu kita tahu semakin ke kiri, semakin ke sini ya, semakin oksidasi, dan semakin ke sana semakin reduksi. Lalu kita cek Al itu di sini letaknya, Cu itu di sini. Artinya apa? Artinya Al itu berperan sebagai oksidasi, lalu Cu berperan sebagai reduksi. Nah, jadi kita tentuin dulu nih. Setelah itu, kita harus menuliskan gambar sel volta dengan elektroda tersebut. Oke, kita udah dapat oksidasi, kita udah dapat reduksi. Kemudian kita menggunakan hafalan Krau. Krau itu adalah katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Artinya apa? Ini itu adalah anoda, yang ini itu adalah katoda. Selanjutnya apa? Kita menggunakan hafalan KPAN, yaitu katoda positif, anoda negatif. Selanjutnya kita akan buat gambar sel voltanya. Di sini ada batang, di sini ada batang. Lalu kita umpamakan ini ada jembatannya. Terus kita taruh Al di sini sama Cu di sini. Al itu adalah oksidasi atau anoda. Nah, bermuatan positif, berarti di sini nanti positif, di sini negatif. Lalu Al itu kan bersifat oksidasi. Artinya apa? Artinya logamnya itu lama-kelamaan akan larut. Nantinya akan larut dan akan mengendap di sini. Bedanya itu. Nah, nanti berarti dia akan mengalir dari yang positif ke negatif. Itu adalah yang A. Kemudian kalau yang B, katodanya mana, anodanya mana? Katoda itu berarti nanti si Cu, lalu anodanya itu berarti yang Al. Kemudian untuk yang C itu potensial sel. Potensial sel ditulis O sel. O sel itu punya rumus E0 dari reduksi dikurangi E0 oksidasi, atau E0
reduksikan katoda ya, berarti katoda dikurangi E0 sel dari anoda. Jadi nanti hasilnya adalah 0,34 ditambah 1,66. Nanti akan didapatkan 2 volt. Selanjutnya untuk yang D, notasi sel itu jangan lupa yang oksidasi, lalu yang reduksi. Berarti nanti yang oksidasi itu adalah yang Al ya, berarti yang Al dulu. Al, terus Al3+, lalu yang mengalami reduksi adalah Cu, 2+ menjadi Cu. Selanjutnya kalau misalkan nih di soal ini tuh yang ditanyain adalah kalau misalkan yang ditanyakan adalah reaksi selnya, maka kalian bikin nih reaksi di katode sama anodanya. Sebentar. Katodanya itu tadi yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi siapa? Cu, 2+ plus E menjadi Cu. Dengan E0 sel, karena yang diketahui juga E0 reduksi berarti tidak berubah, 0,34. Kemudian kalau yang anoda kan oksidasi, berarti kita balik reaksinya, Al menjadi Al3+ plus E plus 2E ya, plus 2E. Karena dibalik, maka nanti E0 selnya jadi positif, 66 volt. Nah, setelah itu kita samakan reaksinya. Ini kan elektronnya 2, yang ini 1. Berarti kita kalikan dengan 2. Ini kita kalikan dengan 2 yang atas. Berarti nanti menjadi katodanya 2Cu 2+ plus 2E menjadi Cu, lalu anodanya Al menjadi Al3+ plus 2E. Kalau E0 selnya walaupun kita kalikan dengan 2 atau kalikan dengan 3 itu masih tetap E0 sel itu hanya bisa dibalik. Maka nanti kita jumlahkan, terus kita coret nih. Sehingga nanti dapat reaksinya adalah 2Cu 2+ ditambah Al menjadi Cu. Oh sebentar, ini Cu-nya juga 2 elektron ya, sorry sebentar. Berarti sudah sama nih reaksinya mereka, 2E semua. Oh, atau ada kesalahan tulis. Oke, sebentar. Nih, kita ulangi ya, biar nggak bingung. Katode, reaksi sel. Katodanya itu ada Cu. Cu2+ plus 2E menjadi Cu. E0 selnya plus 0,34 volt. Lalu yang anoda itu Al. Reaksinya berarti dibalik ya, karena dia oksidasi. Al menjadi Al3+ plus 3E seharusnya. Jadi yang di soal itu salah tuh, harusnya 3. E0 selnya kita balik, berarti yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, karena elektronnya belum sama, maka yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Berarti nanti dapat 3Cu 2+ ditambah 6E menjadi 3Cu. Lalu 2Al menjadi 2Al3+ plus 6 elektron. Untuk E0-nya tetap ya, jadi kita tidak ikut dikalikan. 1,66. Sehingga ketika dijumlahkan, ini bisa hilang. Lalu dapat 3Cu 2+ plus 2Al menjadi 3Cu plus 2Al3+. E0 selnya berarti ditambah 2 volt. Nah, ini adalah reaksi selnya.
Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini ada logam Mg, terus Ag, lalu Fe, dan Zn. Nah, di soal ini pada sel volta yang tersusun dari elektroda Mg dan Zn. Pernyataan manakah yang benar? Jadi kita hanya pakai Mg dan Zn, berarti yang lain kita hapus aja. Nah, kalau dari dua ini, maka Mg itu yang oksidasi, berarti dia anoda. Yang Zn, maka dia reduksi, berarti dia katoda. Berarti pernyataan yang benar adalah logam Mg sebagai anoda. Benar ya? Oke, ini benar. Pada logam Zn terjadi reaksi pelepasan elektron. Jadi kalau dalam oksidasi sama reduksi itu yang larut atau melepaskan itu adalah yang anoda, berarti yang anodanya. Katoda itu dia akan mengendap, berarti B salah. Kemudian terjadi pengurangan massa pada elektron Zn, salah ya. Yang terjadi pengurangan itu adalah di anoda atau yang mengalami oksidasi. Kemudian terjadi aliran elektron dari Zn ke Mg, itu juga salah. Kenapa? Karena anoda kan ini berarti bermuatan negatif, lalu katodanya kan positif. Nah, yang aliran elektron itu mengalir dari negatif ke positif, aliran elektron. Jadi kalau dikatakan aliran elektronnya dari Zn ke Mg itu salah ya, karena harusnya dari Mg ke Zn. Lalu yang E, elektroda Mg merupakan elektroda negatif dengan adanya penangkapan elektron. Mg itu termasuk anoda. Untuk yang E coba kita reaksikan dulu. Mg itu kan oksidasi, berarti Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah, jadi untuk Mg sendiri itu tidak menangkap elektron, melainkan melepas elektronnya. Lepas elektron. Jadi kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya untuk nomor 3, logam yang tidak lebih sulit direduksi dibanding logam besi. Oke, acuannya tuh di sini. Kemudian kita coret dulu biar nggak bingung. Mg ya. Logam yang tidak lebih sulit direduksi. Logam yang tidak sulit direduksi dibanding logam besi artinya logam yang lebih mudah direduksi. Ya kan? Berarti lebih mudah direduksi dari Fe. Otomatis ini semua AU. Oke, berarti Sn ini di kanan dari Fe. Sisanya ada di kiri ya. Berarti jawabannya adalah Sn. Selanjutnya untuk nomor 4, ini juga menggunakan deret volta ya. Jadi alirannya itu dari A mengalir ke B. Berarti B ini bertindak sebagai reduksi, A-nya itu adalah oksidasi. Nah, kita coba cek logam A-nya misalkan Zn. Zn itu di sini. Terus Cu itu di sini. Maka Zn berperan sebagai oksidasi, Cu-nya sebagai reduksi, berarti masih masuk akal ya. Terus kalau B direaksiin sama si C, berarti kita cek C-nya itu di sini. Cu sama Ag berarti di sini. Yang berperan sebagai oksidasi itu yang Cu. Kalau kayak gini kan berarti ini adalah oksidasi, yang ini adalah reduksi. Nah, Cu apakah berperan sebagai oksidasi? Oh, benar ya. Berarti masuk akal. Kemudian yang B-nya itu berperan sebagai reduksi. Sebentar, ini salah. Bentar.
Tadi kalau logam A sama B itu masih cocok. Terus kalau logam B sama C, B-nya itu kan Cu, C-nya adalah Ag. Yang berperan sebagai oksidasi itu yang Cu. Oksidasi berarti nggak tepat ya, berarti salah ya, berarti bukan opsi yang A. Kalau yang opsi B, Zn sama Ag, Zn sama Ag. Zn-nya oksidasi, Ag-nya reduksi, benar. Sekarang Ag sama Cu. Ag sama Cu. Ag-nya itu adalah yang reduksi. Terus Cu-nya adalah yang oksidasi. Masuk akal. Nah, sekarang aku coba buktikan yang A sama C. Kalau A itu kan tadi apa? Zn ya. Zn sama Cu. Zn-nya adalah yang bertindak sebagai oksidasi. Kalau kayak gini ini berarti reduksi. Ini oksidasi. Kurang tepat ya, karena Zn-nya itu harusnya oksidasi. Karena dia di kiri, berarti belum pas nih. Berarti ini salah, ini salah. Sekarang kita coba cek lagi. Untuk Cu sama Ag. Cu, Ag, Zn. Cu sama Ag, Cu-nya sebagai oksidasi, Ag-nya reduksi. Cocok dengan gambar pertama. Kemudian kalau Zn berarti Ag sama Zn berarti Zn-nya sebagai oksidasi, Ag-nya sebagai reduksi. Apakah benar hubungan antara B sama C-nya yang B itu adalah yang reduksi, harusnya si Ag. Oke. Kemudian yang C-nya adalah oksidasi. Kemudian kalau A sama C berarti ini ya. A sama C. Cu sama Zn. Zn-nya yang reduksi. Zn-nya yang oksidasi, Cu-nya adalah yang reduksi. Apakah benar? A-nya itu adalah reduksi, Cu-nya benar ya. Dan C-nya adalah oksidasi. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, pasangan elektron manakah yang menghasilkan E0-nya 1,9? Berarti kita cek. Yang A, antara Ag sama Zn. Ag sama Zn. Ag itu di sini, berarti dia berperan sebagai reduksi. Zn-nya adalah oksidasi. E0 sel itu punya rumus E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 reduksinya berarti yang Ag 0,8 dikurangi yang oksidasi si Zn min 0,37. Hasilnya adalah 117 volt. Berarti belum tepat ya, berarti salah. Kemudian Zn sama Mg. Zn itu di sini, Mg itu di sini, berarti Mg-nya itu adalah oksidasi, Zn-nya adalah reduksi. Berarti nanti si Zn min 0,37 dikurangi yang oksidasinya Mg min 2,34. Berarti nanti dapatnya 1,97. Lalu yang C berarti salah juga ya. Ini 1,97. Kalau dibulatkan di 2 volt ya. Oke, kalau Fe sama Ag. Fe itu berarti ini oksidasi, Ag-nya itu direduksi. Berarti punyanya Ag dikurangi punyanya Fe.
maka hasilnya adalah 1,24, berarti belum tepat. Kemudian yang D, Mg sama Fe. Mg itu berarti nanti oksidasi, Fe-nya adalah reduksi. Kemudian reduksinya itu Fe berarti min 0,44 dikurangi Mg-nya min 2,34. Berarti nanti didapatkan 1,9. Nah, sesuai nggak? Sesuai. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang